Halo, salam Kombur Tondi. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kombur Tondi. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dan renungan kita, refleksi kita. Apa-apa sajalah, pokoknya yang bisa menambah pengetahuan iman kita dan juga mengasah iman kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat kembali kredo kita atau syahadat para rasul, di mana dalam syahadat itu kita berkata, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi yang mau kita garis bawahi, yang mau kita dalami, renungkan ialah arti Maha Kuasa. Dengan demikian, naluri iman kita sesungguhnya sudah mengakui bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa, dan sebaliknya kita mengakui ketidakberdayaan kita di hadapan Allah karena Allah berkuasa atas diri kita. Tetapi praktek hidup di lapangan kerap kali kemahakuasaan Allah ini diabaikan dengan mencari kemahakuasaan yang lain. Sekurang-kurangnya karena egoisme yang super, merasa aku lebih daripada yang lain, sehingga sering mengabaikan yang lain, melewatkan peran serta orang lain, atau tidak peduli kepada martabat manusia yang lainnya. Atau juga boleh juga pergi ke orang sakti yang bisa menunjukkan kemahakuasaannya di luar ranah masuk akal kita yang seringkali mempesonakan pikiran dan rasa manusiawi kita, terutama ketika orang mengalami kesulitan, ketika orang berhenti pada satu titik yang membuatnya krisis sehingga pergi mencari jalan cepat atau yang sifatnya bisa langsung mendapatkan jawaban. Nah, sahabat sekalian, Allah Bapa yang Maha Kuasa adalah sifat Allah yang luar biasa dan mempunyai arti besar bagi hidup kita. Kemahakuasaan Allah itu menyangkut segala sesuatu, yaitu menciptakan segala sesuatu. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes pasal 1 ayat 3 juga dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang kemudian bahwa Allah memimpin segala sesuatu dan sanggup melakukan segala sesuatu. Kuasa Allah ini penuh cinta karena Allah itu adalah Bapa kita. Matius pasal 6 ayat 9 mengatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Namun demikian, Allah itu juga penuh rahasia, maka hanya dengan imanlah, sekali lagi, hanya dengan imanlah kita mampu menangkapnya, walaupun iman itu menyatakan kekuatannya dalam kelemahan. Kekuatan iman itu dalam kelemahan. Surat Paulus kepada umat di Korintus, 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dikatakan demikian, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Bermegah atas kelemahan, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi semakin kita mengakui kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, maka kita semakin membutuhkan karunia Allah, membutuhkan kekuatan Allah.
Dalam surat Paulus 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dikatakan demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi kita tahu Yesus mati di kayu salib. Ya, pemberitaan itu adalah sesuatu yang bodoh. Artinya, kok bisa salib menjadi kekuatan, menjadi kemenangan? Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Karena justru disitulah Allah menunjukkan kekuatannya karena cinta. Sahabat sekalian, kitab suci mengulangi berulang kali bahwa kekuasaan Allah menyangkut segala sesuatu, yaitu Allah dinamakan yang Maha Kuat Pelindung Israel. Kitab Yesaya pasal 1 ayat 24. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang Maha Kuat Pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. B. Tuhan semesta alam. Mazmur 24 ayat 28. Jaya dan perkasa. Mazmur 24 ayat 8. Allah Maha Kuasa di langit dan bumi. Mazmur 135 ayat 6. Mengapa demikian? Karena Allah yang menciptakannya. Maka ia adalah Allah yang jaya dan perkasa, Allah yang Maha Kuasa baik di langit maupun di bumi. Sahabat sekalian, karena itu untuk Dia, untuk Allah tidak ada yang mustahil. Coba kita nyanyikan lagu yang berikut ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Itu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil karena kita mengakui kemahakuasaannya. Yang penting kita ingat firman-Nya dan laksanakan firman-Nya, serahkan diri padanya. Sahabat, jadi sekali lagi, karena itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia berkuasa atas karyanya, ya karena Dia yang membuatnya, Dia yang menciptanya, seturut kehendaknya yang bebas. Ia adalah Tuhan Allah semesta alam, yang peraturannya telah ditetapkannya. Ia adalah Tuhan sejarah. Ia mengemudikan hati dan kejadian sesuai dengan kehendaknya. Dalam kitab Kebijaksanaan pasal 11 ayat 21 dikatakan demikian. Engkau selalu mampu mengembangkan kekuasaan yang besar. Siapa dapat melawan kekuatan lenganmu? Sahabat sekalian, mari kita puji dan kita sembah Tuhan karena Dia adalah Maha Kuasa. Biarlah Dia menjadi Raja atas hidup kita. Biarlah Dia mengendalikan hidup kita. Engkau berbelas kasihan kepada semua orang karena Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Semoga Allah yang Maha Kuasa menyertai hidup kita, menunjukkan jalan kebenaran kita, agar kita hidup dalam pembaharuan
akan Roh. Salam Horas Kombur Tondi. Shalom.